Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Justi Gozali, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Dan dalam kesempatan video kali ini, saya ingin mempresentasikan artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan yang diampu oleh Profesor Dr. Muhammad Anton Athoillah dan juga Dr. Setia Mulyawan. Dan judul yang saya angkat dalam penelitian ini adalah strategi implementasi green market dalam mewujudkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan studi kasus pengelolaan sampah pasar tradisional di Kota Bandung. Sebagai latar belakang dalam penelitian ini adalah bahwa pengelolaan sampah di pasar tradisional Kota Bandung merupakan salah satu isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, pasar tradisional yang ada di Kota Bandung menyumbang sekitar 30% dari total produksi sampah kota setiap harinya, yang mayoritas terdiri dari limbah organik. Angka ini cukup besar sehingga perlu kita bahas supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, sebagai fakta di lapangan, kita lihat dalam pasar induk Caringin, ini penampakan tumpukan sampah yang ada di pasar induk Caringin, yang mana sekitar 48 ton per hari sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Dan sampah ini didominasi oleh sampah organik seperti sisa buah, sayuran, dan juga dedaunan, ya. Selain dari pasar induk Caringin, ada juga pasar induk Gede Bage. Nah, ini penampakan dari tumpukan sampah yang ada di beberapa titik di pasar induk Gede Bage yang kerap menimbulkan banjir dan bau tidak sedap. Nah, tentu dari fakta lapangan tersebut, dampak yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab ini menyebabkan yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Ini sudah jelas ketika sampah tidak dikelola dengan baik pasti akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua adalah banjir, ya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu titik banjir yang ada di Kota Bandung adalah Gede Bage. Hal ini disebabkan karena sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan drainase menjadi tidak lancar. Yang ketiga adalah bau tidak sedap dan yang keempat adalah pengunjung tidak nyaman. Ketika pengunjung tidak nyaman yang disebabkan oleh bau tidak sedap yang ada di pasar tersebut, hal ini bisa berdampak pada berkurangnya minat belanja dari customer atau dari konsumen untuk datang ke pasar tersebut. Tentu dari hal ini ada dampak ekonomi yang dihasilkan karena pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah bagaimana kita menciptakan green market atau pasar hijau untuk mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tentu salah satu poin yang ada dalam SDGs yaitu Sustainable and Development Goals, yaitu eh, tujuan dari pengembangan yang bertanggung jawab atau berkelanjutan diantaranya adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, untuk menjelaskan tentang implementasi green market tersebut, ada beberapa konsep teori yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah konsep green market, kemudian yang kedua adalah circular economy yang akan kita bahas berikutnya insya Allah. Nah, green market ini atau pasar hijau mengacu pada sistem perdagangan yang mendorong praktik ramah lingkungan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dan dalam konsep green market, aspek yang diperhatikan yang pertama adalah produk ramah lingkungan.
Yang kedua, proses produksi yang berkelanjutan, dan yang ketiga adalah promosi kesadaran lingkungan di kalangan konsumen, ya. Ini adalah konsep dari green market. Nah, tentu green market ini memiliki manfaat yang begitu besar dalam keberlanjutan. Salah satunya adalah menciptakan peluang kerja baru di sektor energi terbarukan. Ketika sampah kemudian dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan energi terbarukan yang bernilai ekonomis, ya. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah, kemudian yang ketiga adalah daur ulang, yang keempat mitigasi perubahan iklim, dan yang terakhir adalah mengurangi emisi karbon. Nah, ini adalah manfaat dari pengelolaan pasar dengan konsep green market. Selain itu, seperti yang dijelaskan tadi bahwa konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah circular economy. Apa yang dimaksud dengan circular economy? Circular economy adalah model ekonomi yang dirancang untuk mengeliminasi limbah melalui desain ulang produk atau menggunakan ulang material dan juga daur ulang, ya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang berupaya menciptakan siklus tertutup dalam rantai nilai. Selanjutnya adalah circular economy juga berupaya untuk menggantikan model ekonomi linear tradisional yang mengandalkan pendekatan ambil, buat, dan buang, ya. Ini yang banyak terjadi di masyarakat, khususnya di pasar tradisional yang mereka masih menggunakan mindset, ya, ambil, kemudian buat, dan juga kalau udah selesai dibuang. Tidak dimanfaatkan kembali limbah dari pasar tersebut, ya. Dan yang selanjutnya adalah prinsip utama dari circular economy adalah penggunaan ulang sumber daya melalui desain produk yang dapat didaur ulang dan proses produksi yang efisien. Nah, sebagai solusi dari masalah tersebut adalah bagaimana strategi implementasi green market di pasar tradisional. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah. Hal ini bisa diwujudkan dengan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah organik dan anorganik, serta pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau yang disebut dengan TPST. Nah, berikut ini saya akan membuat alur dari pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga bisa berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Yaitu yang pertama, sampah pasar ketika dia dibawa atau masuk ke dalam tempat pengolahan sampah terpadu, itu dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini selanjutnya bisa diproses melalui dua proses. Yang pertama adalah menggunakan biodigester, yang mana nanti output dari biodigester tersebut itu bisa menghasilkan biogas atau bisa menghasilkan pupuk kompos. Yang duanya, yang kedua, yang dua-dua ini, yang dua hal ini merupakan salah satu aspek ekonomi yang bisa dikembangkan juga, ya. Nah, selain dari biodigester, pengelolaan sampah organik itu juga bisa digunakan untuk budidaya maggot. Maggot ini adalah sejenis lalat, ya, yang kemudian menghasilkan belatung, tapi dia disebut dengan maggot, yang mana hewan ini bisa memakan sampah-sampah organik. Kemudian maggot tersebut itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak atau pakan ikan, ya. Ini juga kembali lagi bahwa pengelolaan sampah organik ini bisa bernilai ekonomis, ya. Adapun untuk sampah yang anorganik, ini bisa diproses melalui mesin pencacah, yaitu dibuat mesin pencacah atau mesin untuk merecah atau memperkecil volume sampah yang tadinya besar menjadi kecil. Setelah itu hasil dari mesin pencacah ini
itu bisa dibuat untuk daur ulang sehingga akhirnya menghasilkan produk yang lainnya. Sehingga dari alur atau skema ini, sampah pasar yang kemudian dikelola oleh TPST itu bisa menghasilkan nilai ekonomi tambah yang bisa menjadi pendapatan khusus ya bagi pasar tersebut. Dengan catatan hal ini dikelola dengan baik dan profesional. Itu strategi yang pertama. Selanjutnya strategi yang kedua adalah peningkatan kesadaran dan edukasi pedagang. Hal ini bisa dilakukan, hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran pedagang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tumpukan sampah sulit dikendalikan. Edukasi dapat diberikan dalam bentuk pelatihan rutin yang melibatkan pedagang dan juga pengelola pasar dan juga masyarakat sekitar ya. Ini penting untuk dilakukan agar proses pengelolaan sampah ini bisa berjalan dengan lancar. Karena strategi awal yang tadi telah kita jelaskan itu tidak mungkin bisa berjalan manakala kesadaran dari pedagang dan juga dari konsumen ini tidak ada. Oleh karenanya strategi yang kedua adalah peningkatan kesadaran dan edukasi bagi pedagang maupun bagi konsumen yang ada di pasar tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah penguatan kebijakan dan regulasi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang penting untuk mensukseskan program ini dalam bentuk membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung hal tersebut. Di antaranya adalah pembuatan aturan untuk memilah sampah organik dan anorganik. Tentu harus ditegaskan kepada para pedagang, para penjual yang ada di pasar maupun konsumen bahwa sampah ketika ingin dibuang itu dipisahkan mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik. Dan yang kedua adalah pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar ya karena kalau tidak ada sanksi terkadang masyarakat abai terhadap hal tersebut dan menganggap hal itu bukan hal yang penting. Yang ketiga adalah pemberian reward bagi yang patuh. Ini memberikan stimulus atau dorongan bagi eee pengelola pasar atau bagi para pedagang dan konsumen agar mereka taat kepada aturan tersebut ya. Yang keempat, strategi yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi multi stakeholder. Pengelola pasar dapat menjalin kerjasama dengan bank sampah atau komunitas lingkungan untuk mengolah sampah organik menjadi produk bernilai ekonomi seperti pupuk kompos atau yang lainnya. Nah, ini bisa dilakukan agar pengelolaan sampah ini bisa lebih luas lagi ketika ia bekerja sama atau berkolaborasi dengan stakeholder yang lainnya. Dan yang terakhir, salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah digitalisasi pengelolaan sampah. Pengembangan aplikasi monitoring yang memungkinkan pedagang untuk melaporkan penumpukan sampah secara real time atau juga bisa dilakukan digitalisasi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan bank sampah. Nah, demikian 5 strategi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di bidang konsumsi dan produksi. Terima kasih banyak. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.